Perkenalkan, nama saya Siska Nataria dengan NIM 10212241151 dari Prodi Manajemen Kelas D. Saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan jawaban dari hasil ulangan tengah semester saya dalam matkul pengantar akuntansi. Coba jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit dan kredit. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada lima kelompok akun dalam akuntansi yang berupa aset, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban. Cara paling mudah untuk menentukan posisi akun ketika bertambah atau berkurang adalah dengan memperhatikan aset dan juga beban. Aset dan juga beban ketika bertambah berada pada posisi debit dan ketika berkurang berada pada posisi kredit. Sementara sisanya, kelompok akun hutang, modal, dan pendapatan ketika bertambah berada dalam posisi kredit dan ketika berkurang berada dalam posisi debit. Analisis dan selesaikanlah kasus di bawah ini. Telah diberikan sebuah kasus yang berupa Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT dan Hartono telah mendirikan perusahaannya di bulan September lalu. Dan buatlah siklus akuntansi pada bulan Oktober 2020 dengan transaksi keuangan berikut. 1. Buatlah jurnal umumnya, dan dari jurnal umum di sini dapat kita buat dengan menganalisis transaksi-transaksi keuangan yang disediakan oleh soal. Tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas. Maka dari itu, ketika kas bertambah masuk ke aset, kas bertambah masuk debit, dan modal bertambah masuk ke kredit. Pada tanggal 2, memperoleh pembayaran dari PT Amataro atas pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Maka dari sini, kas bertambah karena PT Amataro membayar hutangnya, dan juga piutang usaha yang diterima berkurang sebesar 5.000 dan piutang berkurang berada di posisi kredit, kas bertambah berada di posisi debit. Pada tanggal 2, beban peliputan profil bisnis. Hartono membayar kepada CV Datako secara tunai atas peliputan profil bisnis untuk konten YouTube sebesar 300. Maka di sini dapat kita tuliskan beban peliputan profil bisnis dan beban bertambah berada di debit dan juga kas yang digunakan untuk membayar beban yang menyebabkan kas berkurang berada pada posisi kredit. Pada tanggal 2 Oktober lagi di sini Hartono membeli kuota internet dan juga sebesar Rp70 dan juga beban lain-lain sebesar kebutuhan kantor lain-lain sebesar Rp30. Maka di sini dapat kita tuliskan beban internet kantor, beban bertambah berada di debit sebesar 70 dan juga beban lain-lain sebesar 30 dan kas berkurang dikarenakan membayar beban sebesar 100 berada pada posisi kredit. Pada tanggal 2 Oktober lagi Hartono membayar sewa kantor untuk 1 bulan sebesar Rp100. Di sini dapat kita tulis beban sewa kantor sebesar 100, beban bertambah berada di debit, dan juga kas yang digunakan untuk membayar beban, kas berkurang berada pada posisi kredit. Pada tanggal 3 Oktober, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Namun kesepakatan gaji adalah 200 per bulan, namun dibayar di tengah bulan dan juga akhir bulan. Dan pada tanggal 3 Oktober tidak dapat dijurnal karena pada tanggal 3 Oktober tidak terjadi transaksi apapun. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 yang berarti selama 1 tahun sebesar 1.200. Maka di sini dapat kita tuliskan sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 1.200 dan juga kas berkurang sebesar 1.200 berada di posisi kredit. Sewa kendaraan merupakan harta atau aset dikarenakan kendaraan yang disewa akan menjadi hak milik kita selama 1 tahun. Maka dari itu, karena bertambah berada pada posisi debit dan kas berkurang berada pada posisi kredit. Pada tanggal 4 Oktober 2020, Hartono memperoleh pembayaran dahulu untuk pembuatan web pada bulan Oktober dan November sebesar 4.000. Di sini dapat kita tuliskan kas bertambah sebesar 4.000 dikarenakan dibayar langsung oleh PT Rindang dan juga pendapatan yang diterima di muka bertambah. Pendapatan diterima di muka termasuk hutang karena pendapatan tersebut baru diterima namun jasa belum diberikan. Maka dari itu pendapatan diterima berada di kredit. Kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah berada di kredit. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Hartono membeli komputer untuk mendukung usaha secara kredit sebesar Rp1.000. Dari sini kita melihat peralatan kantor bertambah sebesar Rp1.000 karena komputer merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan ketika bertambah berada di debit dan juga karena membeli
komputer tersebut dengan cara kredit, maka utang usaha bertambah. Dan utang bertambah berada pada posisi kredit. Pada tanggal 7, Hartono membayar biaya iklan sebesar Rp100. Di sini dapat kita tuliskan beban iklan. Seperti yang kita ketahui, beban bertambah di debit, maka beban bertambah di debit 100 dan kas berkurang untuk membayar beban sebesar 100. Pada tanggal 8 Oktober, sama seperti pada tanggal 7, dibayar beban iklan di Instagram untuk mempromosikan bisnis sebesar 300. Maka beban iklan bertambah 300 dan kas beban bertambah berada di debit, maka kas berkurang berada di kredit sebesar 300 juga. Pada tanggal 9 Oktober, Hartono sepakat memberikan jasa pembuatan web kepada PT Kejayaan. Total harga jasa Rp10.000, namun dibayarkan secara 2 tahap. Yang pertama dibayar Rp8.000 pada saat itu juga atau tunai, dan sisanya Rp2.000 bulan depan. Maka dapat kita tulis di sini, kas Hartono bertambah Rp8.000 berada di debit dikarenakan dibayar secara tunai, dan masih ada piutang yang tersisa sebesar Rp2.000 berada di debit karena kas dan piutang merupakan aset dan ketika bertambah berada di debit. Begitu pula dengan pendapatan jasa web sebesar Rp10.000 dan pendapatan bertambah berada di kredit. Pada tanggal 10 Oktober 2020, di sini Hartono membayar kepada CV Datako atas peliputan profil bisnisnya dalam konten YouTube. Seperti biasa kita tuliskan beban dan kas, beban bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Pada tanggal 11 Oktober, Hartono menyetorkan Rp7.000 ke kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software. Maka di sini dapat kita tuliskan kas bertambah di debit sebesar Rp7.000 dan pendapatan seperti yang kita ketahui bertambah di kredit sebesar Rp7.000 juga. Pada tanggal 12, Hartono membayar sewa platform kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Maka di sini dapat kita tulis beban sewa, beban bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 15 Oktober, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut kemarin pada tanggal 3 Oktober sebesar 200. Dan karena pada saat tengah bulan dibayar sebanyak 50%, maka menjadi 100. Ditambah juga dengan gaji security kantor sebesar 50. Maka di sini dapat kita tuliskan beban gaji, beban bertambah berada di debit, dan yang tadi 100 gaji tim promosi 150%, maka 50% sebesar Rp100 ditambah dengan gaji security kantor 50 menjadi Rp150, dan kas berkurang digunakan untuk membayar beban sebesar Rp150 berada di kredit. Pada tanggal 16 Oktober, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar Rp10.000 dari PT Turnitin Jaya. Di sini dapat kita tuliskan kas bertambah sebesar Rp10.000 dan juga pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di kredit di Rp10.000, sedangkan kas bertambah di debit. Pada tanggal 20 Oktober, Hartono membayar hutang beli kertas pada bulan September sebesar 300. Nah, di sini hutang berkurang sebesar 300 di debit, dan kas yang digunakan untuk membayar hutang juga berkurang di kredit sebesar 300. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Hartono menerima proyek pembuatan jasa sebesar 5.000, dan proyek baru dibayarkan sebesar 3.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Maka di sini dapat kita tuliskan kas bertambah 3.000 seperti yang tadi, baru diterima 3.000 maka kas bertambah di debit 3.000, piutang usaha harta yang masih ada di tangan orang lain sebesar 2.000, dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 5.000. Pada tanggal 25 Oktober, Hartono membayar pembelian kota dan juga beban lain-lain seperti pewangi sebesar 100. Pembelian kota internet sebesar 200 dan beban-beban lain sebesar 100, maka dituliskan seperti yang tadi, beban internet kantor berada di debit ketika bertambah sebesar 200 dan beban lain-lain bertambah di debit sebesar 100 dan kas berkurang di kredit sebesar 300. Pada tanggal 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Maka di sini dapat kita tuliskan beban listrik sebesar 400 dan kas yang digunakan untuk membayar beban sebesar 400. Pada tanggal 30 Oktober lagi, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut kemarin pada tanggal 30 Oktober, dan gaji petugas security kantor dibayarkan sebesar 50, sama seperti yang tadi. Beban gaji sebesar 50%, yang awalnya 200 karena dibayar 50% jadinya 100, ditambah dengan gaji security 50 jadi 150, bertambah di debit karena beban, kas berkurang berada di kredit juga 150. Dan pada tanggal 30, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan softwarenya.
Maka kas di sini bertambah secara 4.000 karena dibayarkan secara tunai, kas bertambah berada di debit, dan pendapatan bertambah berada di kredit. Pada tanggal 30 Oktober juga Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor dan materai sebesar Rp500. Di sini perlengkapan kantor bertambah dikarenakan Hartono membeli perlengkapan kantor, namun hutang usaha bertambah juga karena Hartono membelinya secara kredit. Di sini kita tuliskan perlengkapan kantor merupakan aset bertambah di debit dan utang usaha ketika bertambah berada di kredit. Tanggal 31 Oktober Hartono ingin membeli mobil pribadi, maka dari itu ia mengambil uang pada perusahaannya sebesar 1.500. Pengambilan pribadi atau prive berada di debit sebesar 150 dan kas perusahaan berkurang berada di kredit. Maka dari jumlah-jumlah di atas, debit ditotalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, dapatlah hasilnya 53.800 dan juga pada posisi kredit ditambahkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, didapatkan pula hasil yang sama seperti di debit sebesar 53.800. Maka dari itu di sini terjadi keseimbangan atau balance, dan karena di sini balance maka kita dapat melanjutkan siklus akuntansi ke buku besar. Baiklah, kita lanjutkan ke buku besar. Seperti yang kita ketahui, buku besar adalah pengelompokan akun-akun yang terjadi di jurnal umum. Di sini ada akun kas, dan kita ketahui siklus untuk menghitung saldo di akun besar adalah ketika kita mengambil data-data transaksi yang terjadi dan berhubungan dengan kas di jurnal umum. Ketika posisi berada di debit, maka hasilnya ditambah, namun ketika debit ketemu dengan kredit, hasilnya menjadi dikurang. Ketika debit ditambah dengan debit, maka hasilnya bertambah, dan ketika debit ketemu kredit, maka dikurang. Nah, sebelum itu kita lihat dari soal neraca saldo sebelumnya. Neraca saldo sebelumnya pada kas. Di sini ada sisa saldo sebesar 9.000 berada di debit. Maka kita langsung tuliskan pada tanggal 1 Oktober dari referensinya dari neraca saldo masih ada sisa saldo di debit sebesar 9.000, dan kita ambil pada jurnal umum dari tanggal 1, kas bertambah di debit sebesar 2.000, 9.000 ditambah dengan 2.000 hasilnya 11.000, maka saldonya 11.000. Dan pada tanggal 2 Oktober kita lihat ada 5.000 lagi bertambah, maka dimasukkan ke debit, maka saldo yang 11.000 tadi ditambahkan lagi dengan saldo terbaru dengan nilai saldo terbaru yaitu 5.000, maka didapatkanlah saldo berada di debit dengan total saldo 16.000. Seterusnya, kas berada pada tanggal 2 yaitu 300 berada di kredit. Nah, di sini 300 ya? Bentar. Oh iya, kas berada di posisi kredit sebesar 300 pada tanggal 2. Begitu pula sesuai dengan pencatatan, kas berada di kredit pada tanggal 2, maka saldo yang pada awalnya 16.000 dikurangkan dengan 300 menjadi 15.700. Hal ini diterapkan pada seluruh akun-akun di dalam buku besar. Oke, sebentar. Nah, seperti pada tanggal 2 Oktober terjadi lagi transaksi, yaitu pada tanggal 2 di kredit sebesar 100, maka di saldo dikurang. Maka didapatkanlah hasil akhir dari semua penjumlahan dan pengurangan yang terjadi di buku besar dari data-data yang kita ambil di jurnal umum sebesar saldo akhir kas berjumlah 46.700 berada di posisi debit. Begitu pula dengan piutang usaha. Kita lihat pada neraca saldo sebelumnya apakah ada saldo yang tersisa di piutang usaha. Di sini ada 6.000, maka kita masukkan pada buku besar 6.000. Dan pada tanggal berapa lagi terjadi piutang usaha?
pada jurnal umum terjadi pada tanggal 2, yaitu berada di posisi kredit 5.000. Kita masukkan pada posisi kredit sebesar 5.000. Dan pada awalnya yang saldonya hanya 6.000, dikurangkan karena posisi debit dan kredit bertemu, 6.000 dikurang 5.000, maka saldo tersisa di debit sebesar 1.000. Dijumlahkan pula seperti akun kas pada yang sebelumnya. Kita cari di jurnal umum yang berhubungan dengan piutang dan kita masukkan dan kita tambah atau kurangi dan dapatlah saldo akhir berada di debit sebesar 10.000. Dan kita dapat menyesuaikan juga pada akun-akun lain seperti perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, modal, prive, pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web, beban peliputan profil bisnis, beban sewa kantor, beban sewa platform, dan juga beban sewa peralatan, beban gaji, beban listrik, air, internet, beban perlengkapan, beban iklan, beban internet kantor, beban depresiasi peralatan, dan beban lain-lain. Setelah kita mengetahui saldo akhir dari masing-masing nama-nama akun di atas, saldo akhirnya, maka kita dapat membuat yang namanya neraca saldo. Nah, setelah itu kita buat neraca saldo. Seperti yang kita ketahui ya, neraca saldo. Kita masukkan nama-nama akun-akun tadi seperti beban-beban, perlengkapan, dan kas, dan juga lain-lain, dan kita masukkan saldo akhirnya yang berada di buku besar. Contohnya pada nama akun kas di buku besar saldo akhirnya berjumlah 46.700 dan pada neraca saldo ditulis pula pada buku besar akun kas saldo 46.700 berada di debit, maka di neraca saldo dimasukkan pula saldo akhirnya 46.700 berada pada posisi debit. Begitu pula pada piutang usaha, saldo akhir berada di debit dengan total saldo 10.000. Kita masukkan pula. Oke, sebentar. Oh, mohon maaf, di sini terjadi sedikit kesalahan dalam menghitung. Tidak, terjadi sedikit kesalahan dalam menganalisis. Di sini saya sudah memisahkan referensi dari berbagai akun, yaitu ada yang berada pada neraca saldo sebelumnya, jurnal umum, dan juga AJP. AJP itu adalah buku besar setelah penyesuaian. Dan di sini karena sebelum penyesuaian, jadi kita ngambilnya dari yang tanggal 23 ya, dari jurnal umum. Karena saldo terakhir harus dari jurnal umum sebesar 5.000. Nah, kita masukkan ke neraca saldo sebesar 5.000. Begitu pula dengan akun perlengkapan sebelum AJP di jurnal umum sebesar 550 berada di debit. Kita masukkan pula di neraca saldo sebesar 550 di debit. Sewa peralatan dibayar di muka. Di jurnal umum berada pada posisi debit 1.200 dan di neraca saldo 1.200 berada di debit. Kita masukkan semua saldo-saldo akhir yang berada pada buku besar hingga pada akhirnya kita totalkan dari debit, dari posisi debit dari akun kas sampai dengan beban lain-lain dan didapatkanlah total akhirnya sebesar 63.620. Begitu pula di kredit, sama seperti debit tadi, kita totalkan dari atas sampai bawah. Maka didapatkan pula hasil akhir 63.620 dan hasil dari total masing-masing debit dan kredit itu adalah sama atau dapat dikatakan balance. Maka dari itu kita dapat melanjutkan step siklus akuntansi dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada step jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal-jurnal yang kita telah buat di neraca saldo disesuaikan lagi agar dapat kita bedakan mana yang menjadi kewajiban kita dan mana juga yang menjadi hak kita. Dapat diketahui informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa sebesar Rp200. Dapat kita lihat di neraca saldo.
Perlengkapan di sini adalah Rp550 dan pada soal perlengkapan kantor di bulan Oktober masih tersisa selama sebesar Rp200. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. 550 dikurangi dengan 200. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 350. Dapat kita tuliskan beban perlengkapan atau perlengkapan yang sudah terpakai, beban di debit sebesar 350 dan juga perlengkapan yang masih menjadi harta kita sebesar perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 350. Dan juga di sini ada sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Seperti yang kita ketahui, transaksi pada sewa, ini ada kesalahan dalam menulis. Ini sewa kendaraan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada sewa kendaraan dibayar di muka pada awal yaitu adalah sebesar Rp1.200 dan dibayar selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Dan di sini sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun telah terhitung pakai 1 bulan, yang berarti kita cari per bulannya berapa total depresiasi yang telah total beban yang harus kita keluarkan, yaitu dengan cara 1.200 dibagi dengan 12 dan hasilnya adalah Rp100. Maka di sini 1.200 dikurangi dengan Rp100 adalah mohon maaf ya, di sini tidak perlu dikurangi, kita cukup mencari tahu berapa beban yang dipakai setiap bulan, yaitu dengan cara 1.200 dibagi dengan 12 dan dapatlah hasilnya Rp100. Maka kita isi pada jurnal penyesuaian beban sewa kendaraan sebesar Rp100 dan kendaraan yang telah kita gunakan yaitu sebesar Rp100 di kredit. Beban bertambah berada di debit dan juga harta berkurang berada di kredit. Yang tanggal penyesuaian ketiga, pada tanggal 4 Hartono memperoleh pembayaran dahulu untuk pembuatan web bulan Oktober dan November yang tadi. Namun si Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaannya di bulan Oktober. Seperti yang kita ketahui ya di sini, PT Rindang Sejahtera membayar si Hartono ini sebesar mana tadi? Tanggal 4. Nah, sebesar Rp4.000 untuk 2 bulan. Yang berarti si Hartono ini baru bisa menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Oktober. Nah, di sini cara mencari, kita harus mencari berapa per bulan yang sudah Hartono kerjakan. Berapa yang menjadi hak Hartono dan juga berapa yang masih menjadi kewajiban Hartono. Dengan cara 4.000 ini kita bagikan 2